Ikut aja mas ya. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasul. Alhamdulillah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Kita kasih solusi. Niko PPCP Indroprint. Siap Bang Dery. Gue ngundang lu sebenarnya ini 50-50 ya, antar 50% bahas usaha lo, Siap. sama yang sisanya sebenarnya kayaknya mayoritas akan membahas mengenai kisah mualaf lo yang ternyata lo disyahadatin sama Ustadz Khalid Basalamah. Siap, terbaik guru kita. Mantap. Gue demen sekali. Kenapa? Karena video lu juga viral ya, rame ya. Coba Iya. play dong videonya dong yang perjalanan menuju ke tempatnya Ustadz Khalid Basalamah. Iya. Ya, dan juga apa ya? 15 tahun menikah, beda agama. Iya, Bini berarti udah Islam iya dari lahir. dari lahir. Tapi 6 bulan yang lalu berarti 15 tahun nih berjalan. Iya. 6 bulan yang lalu nih baru aja mualaf. Betul sekali Bang. Terus akhirnya gue nggak tahu deh kalau nikah beda agama, Ustadz Khalid sampaikan nggak bahwa harus mungkin akad ulang apa segala macem? Ya itu Bang, waktu di sana suruh nikah lagi. Karena Dulu nikahnya kan tidak secara Islam sebenarnya. jadinya hasilnya selama 15 tahun ngapain kata beliau? Zina. Keras. Bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan macam-macam ya? Macam-macam sekali Bang. Akhirnya dapet hidayah. Salah satu hidayahnya apa coba? Salah satu pengamalannya. Lu beli baju streetwear Majid. Iya Bang. Ini bentuk dari ternyata lu betul-betul mengamalkan. Tuh keren sweaternya, crew necknya, mantap. Gue juga punya nih. Iyalah Bang, saya kan dia dari IG Abang. Oh dari Iya, IG gue. terus beli di Tokped. Keren. Soalnya lagi rame, lagi diomongin loh di kalangan keluarga pribadi sih. Oh, Nih bro, jadi keren banget. Jadi usahanya nanti kita bahas satu persatu ya. Iya. Usaha lu punya sablon dipegang sama pemerintahan tuh, lu dapat vendor atau tender ya. iya. Ini Pertamina berarti apa nih? Ini event apa nih? Ini event untuk Mandalika. Mandalika lu Iya. dapat merchandise ya? Iya. Apa ini pedok? Itu dari pedoknya. Berapa Jadi lu? untuk tim-timnya kayak gitu, staff-staffnya kayak gitu. Berapa pieces lu dapat merchandise megang? Banyak juga, sampai ribuan ada juga. Wih. Ya kan? Dia bikinin baju buat kasih solusi loh. Tuh, graffiti. Wih, cakep. Bahannya juga cakep nih. Terus juga ini yang bareng sama Dokter Tirta event Ya, ya? itu di eventnya Dokter Tirta. Gede-gede nih projectnya nih. Ini sama Muklai. Amin. Ah. Ini sama Bang Muklai. Oh iya. Sablon-sablonnya. Ini MMA Ya, salah satu tim MMA. di TV One. Dia live di TV One ya MMA ya? Oh. Kenapa lu bisa sebegini nih? 15 berapa ini udah berapa lama nih usaha sablon? Usaha kalau dari pertama kali manual dari 2012 Bang. Oh, berarti udah miliaran ya tiap bulan nih revenue-nya ya. Amin Bang, amin Bang. Ya kan? Dapat project-project begini. Partai kemarin dapat jatah juga. Partai dapat cuman untuk yang kayak apa ya? Apa? Oke, gas. Enggak, yang bukan untuk dibagi-bagi lah. Oh. Yang untuk dipakai sendiri, yang bahannya bagus gitu. Mantap lah. Kita bahas deh, Bro. Siap. Ya, kisah perjalanannya gue demen nih. Gimana cara lu mungkin menjawab orang tua, apakah cara yang hikmah? Terus gimana? Kok ketawa sih? Sebenarnya gue udah tahu tadi, gue brainstorm di belakang kamera ya teman-teman. Lu harus denger. Kisah bokap nyokapnya. Ya kan? Ya, Begitu betul. tahu lu memeluk Islam. Iya. Dan baru di sini Bang, kita buka. Jangan sampai bapak saya lihat ini. Boleh dong, Dim. Taruh situ dong. Nanti kita bahas lagi nih ya. Iya, Ya siap, tentang Bang. usaha sablon lo yang udah omsetnya miliaran tiap bulan. Boleh Amin. nih. Nanti nih sabar. Ini anak-anak sablon, anak-anak clothingan ya wajib nonton sampai akhir nih. Siap. Kisahnya menarik nih. Ini videonya ya? Iya, ini videonya. Kita udah diputar belum sih videonya? Putar dong. Yang utama Ustadz Khalid Basalamah nih. Hah? Oke. Oh iya, jadi lu syahadatnya di restorannya Ustadz Khalid Basalamah ya? Iya, di Condet Bang. Harus sama Ustadz Khalid Bang. Kenapa? Karena beliau itu dalam berdakwah itu didengerin sangat enak sekali Bang. Slow di hati juga nyaman, langsung masuk lah istilahnya. Enggak yang keras-keras, enggak banyak bercanda juga. Jadi ilmunya itu
masuk tanpa perlawanan kan gitu. Oh, Bang. keren. Ilmunya. Ilmunya ya. Oh ini waktu di tempat beliau. Ini syahadatnya di sini. Ya. Nah, terus dinikahkan juga di situ sama Ustadz Khalid sama timnya. Ada nggak tadi yang lu ngucap syahadat ada nggak di video? Ada ya. Mau dong? Ada tadi. Mundurin ya, mundurin. Ya? Kayaknya Mundurin dong nih. dimundurin. Mau denger dong. Ngecengin aja volumenya nggak apa-apa. Coba aja. Pengen denger dong. Volumenya mana volumenya? Iya, gue pengen tahu terus kenapa? Apakah memang asbab hidayahnya itu adalah gara-gara lu ketemu YouTube beliau? Iya. YouTube kajian-kajian Ustadz Khalid Basalamah. Ya, ya. Oh. Sirah Nabawinya. Woi, beliau kalau bawain sirah Iya, cakep. cakep. Semoga Allah jaga beliau ya. Ya, Insya Allah. amin. Ah, mana syahadatnya? Nonton dong bentar dong. Nanti bahas dari awal ya bro ya. Ikut aja Mas ya. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasul. Alhamdulillah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Selamat juga ternyata lo. Alhamdulillah, insya Allah surga nih, insya Allah. Amin Bang Riri. Masya Allah, mantap. Istri sampai nangis loh. Iyalah Bang. Kan. Akhirnya setelah penantian panjang 15 tahun istri bilang, kok kamu gak masuk sih Mas? Kan belum dibuatin username sama passwordnya sama Ustadz Khalid. Belum login ya. Ceritanya gimana nih? Dari mulai kisah dulu deh perjalanannya. Meluk Islam tuh tahu dari mana? Tadi kan udah disinggung sedikit mengenai Sirah Nabawiyah Ustadz Khalid Basalamah. Kok bisa beliau? Maaf nih, kok bukan Ustadz yang lain gitu? Sampai akhirnya nanti lu cerita juga tentang bisnis yang lagi dijalanin dan bagaimana keluarga ya? Ya. Gimana? Jadi dari awalnya dulu ya Bang. Awalnya dulu, alhamdulillah kan bisnis kita tahun 2023 kemarin baru bagus-bagusnya lah istilahnya karena cabangnya udah 10 gitu kan. Jadi udah menghasilkannya udah lumayan kan Bang. Terus kita mau buka cabang di Bali saat itu. Awalnya istri saya itu ulang tahun Bang, 5 Juni ulang tahun. Terus saya tanya minta kado apa, sebulan itu nggak jawab, maksudnya dia bingung lah. Akhirnya dia bilang kan ulang tahun ke 32 waktu itu. Terus dia minta gini aja, nggak usah dikado tapi nanti umur 35 diberangkatin umroh. Gitu. Jadi 3 tahun lagi. Cuman ya kan waktu itu baru usaha bagus Bang, agak belagu kan. Kalau buat ibadah mending sekarang aja nggak usah besok-besok. Wih, padahal statusnya di situ lu adalah non muslim. Ya masih non muslim, cuman kan kayak nah itu salah satu yang membedakan istilahnya saya dididik di Kristen dan Islam ya. Kalau Islam itu kayak dididik kita harus istilahnya kerja keras supaya bisa datang ke tanah suci kan. Tapi kalau di Kristen itu saya dulu nggak pernah dididik lu harus kerja keras supaya bisa ke Yerusalem atau kemana kayak gitu. Kenapa? Kan nggak ada. Ya nggak tahu juga makanya. Jadi setahu saya kalau di Muslim itu kan umroh itu kayak impian lah kayak gitu. Makanya selagi kita ada ini berangkat aja gitu. Terus akhirnya istri berangkat umroh. Terus saya waktu itu ke Bali Bang karena mau buka cabang di sana kan. Cabang Sablon ini. Ya. Ke yang Bali itu ke 8 atau ke 9. Wih, gitu. Udah banyak cabangnya tuh. Iya. Berarti diralat nih media nih. Tolong diralat. Jangan turun-turunin hartanya dia dong. Tuh, punya 7 cabang kemitraan. PPCP Indoprint tawarkan produksi sehari jadi. Oh, jadi lu yang sablon sehari jadi ya? Iya, Bang, betul. Nanti kita bahas lah bisnisnya lah. Siap. Gue pengen tahu kisah perjalanan dulu. Terus. Ya, terus habis itu waktu di Bali itu hari ketiga kalau nggak salah itu, yaitu sebelum tidur kayak ada yang ngomong gitu, Bang. Bukan kerasukan juga bukan ya, cuman intinya ada yang ngomong, dia itu ngejelasin kamu itu udah jadi orang yang baik tapi belum jadi orang yang benar. Kebaikan dan kebenaran itu beda, karena orang baik sudah belum tentu benar, kalau orang benar sudah pasti baik. Cuman kalau di kehidupan itu sebaliknya, kalau yang bukan agama ya, kayak di kehidupan biasa itu orang yang benar belum tentu baik. Contoh misal di lampu merah hijau ya kita kenceng ya kan, kita kan bener ya. Cuman ketika ada orang lain nyelonong terus kita tabrakan walau kita bener kan kita sakit ya gitu. Jadi kalau di kehidupan itu yang benar belum tentu baik, tapi kalau yang urusan agama itu yang benar pasti baik, yang baik belum tentu benar. Nah makanya carilah kebenaran itu. Nah makanya kan saya bingung Bang, ini mau nyari kebenaran gimana. Terus saya telepon salah satu teman saya yang sama-sama bisnis juga tapi udah lebih senior, terus yang dia saya anggap muslimnya bagus lah. Saya telepon, intinya Mas saya dapat kayak gini,
Jawaban pertama beliau adalah alhamdulillah. Kamu dapat petunjuk, Bro. Kayak gitu. Terus setahu saya petunjuk ya hanya ada di Al-Qur'an. Kata beliau. Iya, Oke. terus kalau kamu nyari kebenaran, semua di dunia ini nggak ada yang benar kecuali yang ada di Al-Qur'an ini, kayak gitu. Terus ya kamu baca aja. Nah terus saya disitu kan mikir, Bang, ngapain juga saya baca kan kayak gitu. Karena jujur aja dulu itu saya juga mohon maaf ya sama Muslim itu agak kecuali istri saya ya. Jadi kan agak pikiran saya itu orang Muslim itu gampang tersinggung lah kayak gitu. Jadi stigmanya banyak dapat iya, itu. sampai anak-anak saya kan juga saya sekolahin di Kristen kayak gitu. Biar itulah istilahnya biar nggak sumbu pendek kayak gitu. Dulu mikirnya gitu. Tuh stigmanya tuh ya, Islam sumbu pendek. Kelakuan oknum-oknum juga sih, lu sih. Dulu kan mikirnya Dulu, kayak gitu ya. iya. Cuman ya yang saya lihat kayak gitu. Cuman teman-teman yang Muslim baik juga banyak kan. Nah, terus habis itu saya skip, saya sama Gilang seminggu di Bali kan. Nah pas pulang itu kebetulan kita lewat jalur darat kan. Terus kita nunggu kereta intinya di stasiun Banyuwangi. Nah di stasiun Banyuwangi itu di ruang tunggu depan kan, itu nggak ada colokannya, Bang. Kalau abang suatu saat ke sana ya. Baterai saya itu tinggal 6%. Oke. Baterai HP tinggal 6%. Dan nggak ada colokan. Sebenarnya di depan-depan juga warung banyak bisa nyolok, cuman males kan waktu itu. Baru di situ, terus HP saya taruh, nggak tahu kenapa kayak pengen baca Al-Qur'an itu tadi, keinget omongan temen tadi kan. Terus tak download kan. Itu istri saya masih di Mekah kan, masih umroh. Saya download Al-Qur'an aplikasi, terus saya download, saya baca sebagai surah, baca sebagai juz kayak gitu. Saya pelajari sebagai surah aja yang ada nama-namanya kan, ada Al-Fatihah, Al-Baqarah kayak gitu. Nah, sebelum saya baca itu saya udah ngomong dalam hati, Bang. Pokoknya ini baterai HP saya itu kan 6%. Saya baca cuma 1%. Nanti kalau sudah 5% saya stop. Saya baca Al-Fatihah dulu 7 ayat, terus Al-Baqarah. Nah, kenapa saya itu hafal Al-Baqarah ada 286 ayat? Karena saya baca sampai selesai. Dan bisa dicoba baca dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah itu 1 jam pasti lebih baca terjemahannya. Oh ya, iyalah. Karena kan 286 ayat itu tadi kan. Terus akhirnya pas habis itu saya baru nyadar. Loh, kok kayaknya ini agak nggak ada yang nggak beres nih. Apa tuh? Iya itu tadi kok belum berkurang baterainya. Padahal baterai berapa? Dari 6%. Dari 6%? Iya belum berkurang sama sekali, udah sejam lebih. Nah terus saya ke Ali Imran. Baca Ali Imran itu ayat pertama lihat baterai, ayat kedua lihat baterai, sampai ke ayat 70. Jadi itu hampir 2 jam. Hampir 2 jaman barulah berkurang 5%. Nah saya taruh nih. Saya cuman ini nanti di kereta tetap saya coba lagi nih, ya kan? Ini kayaknya nggak beres nih. Tapi kalau nanti di kereta sama, ya berarti ini bukan pertanda lah istilahnya. Pas masuk kereta udah ada colokan kan? Saya coba lagi. Itu Al-Baqarah belum ada 100 udah berkurang 1%. Nah berarti kan yang tadi itu 654. Iya dia kejadian yang istilahnya yang di luar nurul lah istilahnya kayak gitu. Nah disitulah mulai kok kayak gini ya. Saya terus buka itu tadi siapakah Nabi Muhammad, karena kan kita mau ngikut harus kenal dulu kan Bang. Gitu. Oh di YouTube. Iya. Jadi pemantik awalnya ya saking penasaran sama Islam. Ya karena kan Islam kan yang di istilahnya hero-nya lah. Kan Nabi Muhammad kan, makanya saya cuma ngetik siapakah Nabi Muhammad. Nah di situ keluar banyak YouTube. Nah yang saya lihat paling bagus thumbnailnya itu Ustadz Khalid. Awalnya kenal atau mungkin bukan kenal, awalnya tahu beliau itu siapa? Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Terus saya buka kan, saya dengerin sirah nabawinya, terus sampai perang Badar, perang Uhud, terus dari Nabi umur segini dititipkan diasuh ini sampai selesai lah kayak gitu. Masya Allah. Saya lihat videonya semua dan saya baca juga, saya baca surat Maryam juga kayak gitu. Ternyata ya mulai saya baca itu saya percaya bahwa la ilaha illallah itu tadi. Nah, terus sampailah di Surabaya, dijemput sama Nizar yang ikut ke sini tadi kan. Dijemput Nizar karena di jalan itu saya sama Gilang kan. Gilang kan Kristen. Saya juga nggak mungkin cerita kan sama dia. Gilang iya. Ya? Oh iya. Gilang kapan? Saya nggak cerita kan sama Gilang. Terus habis itu dijemput Nizar di mobil, Gilang tidur perjalanan ke Solo kan dari Surabaya. Terus setelah itu saya cerita ke Nizar.
Zar, saya itu tadi gini dapat inilah, terus Nizar itu dengan PD-nya, bos itu hidayah bos. Wih, lu gua lihat nggak pernah sholat kenapa bisa tahu itu hidayah? Wih, itu bener bos, itu bener kayak gitu bang. Terus Seru. di situ saya cerita sama Nizar, intinya rintangan saya mau kalau mau pindah Islam itu 2 bang. Yang satu ada partner kaos polo saya, namanya Jonathan, dia Chinese, Kristennya juga taat. Ya taat juga. Waktu awal kenal itu kayak, kita sama-sama anak Tuhan ya, yuk kita bikin sesuatu yang besar gini kayak gitu kan. Ini saya cuman ini ngomongnya gue sama Jonathan gimana ini kan. Nah rintangan yang paling berat ya bapak saya itu tadi bang. Bapak saya, karena bapak saya juga Kristennya taat lah kayak gitu. Jadi sulit. sebelumnya itu adik saya sudah pernah mu'alaf duluan bang. Perempuan laki? Perempuan. Oh, karena ya, nikah sama orang nikah sama laki. Islam. Ya, jadi intinya pada saat itu adik saya dikasih apa ya kayak gitu, di kayak kalau kamu nanti nikah sama ini pindah Islam, kamu nanti nggak bisa gini, intinya gitu, yang kayak semacam Sumpahin? Ya kayak disumpahin, dan itu terbukti gitu loh bang. Makanya wah gua nggak berani nih ngomong, ntar gua disumpahin lagi kan gitu bang. Itu maaf, itu bokap? Iya. Oh, jadi bokap ngomong ke anak, ya, ke adik lu? Iya, ke adik, kalau kamu nggak balik ke gereja lagi lah istilahnya, nggak jadi Kristen lagi, kamu tetap nikah itu, kamu nanti akan nggak punya anak, gitu bang. Nah sampai saat ini ya belum dikasih, cuman kan kita tidak percaya kayak gitu bang, ya kan. Memang belum dikasih Allah aja. Masya Allah. Udah minta sama Allah mau itu, maaf ya, ini edukasi dikit ya, nggak maksud untuk tendensi ke bapaknya Niko ya. Mau itu bokap kandung kayak, mau itu orang terbaik santero jagat, sumpahnya tetap nggak mungkin menang lawan Allah. Udah bang, minta sama Allah aja udah. Betul pak. Terus ya udah, terus akhirnya takut dong. Waduh, takut. Adek gue digituin nih, kalau gue mualaf abis lagi ntar nih gue disumpahin nih. Makanya kan kisah ini saya ceritain detail di sini bang. Sebelumnya belum pernah kan, saya nggak enak juga ngejaga perasaan bapak saya, cuman bapak saya kayaknya nggak ngelihat kasih solusi. Kayak bokap lo lebih ke Renat Kasali ya. Ini kan channel anak-anak muda nih, milenial. Sama Gita Wirjawan kayak bokap lo nontonnya kayaknya ya, sama Helmi Yahya. Terus habis itu ya cuman berdoa aja, semoga nanti dimudahkan gitu kan. Ngomongnya gimana. Selang mungkin semingguan pulang dari Bali itu bang, partner saya Jonathan itu ngajak makan siang bang. Siang. Nah tapi sebelumnya itu saya udah ngasih kode bang. Jadi setiap saya baca ayat yang bagus, saya story. Harapan saya supaya bapak saya itu nanya. Kalau ditanya saya berani bang ngomong, tapi kalau saya yang suruh ngomong duluan saya nggak berani kan gitu. Ternyata nggak ditanya-tanya, malah partner saya yang Jonathan itu yang nanya. Pas kita makan siang dia nanya, bro, lu mau pindah Islam ya? Loh, kok ini malah nanya gitu kan? Lah kenapa emang? Lu story lu udah ayat-ayat kayak gitu kan gitu kan. Saya bilang gini aja bro, pendapat lu gimana kalau gue pindah Islam kayak gitu. Terus ya kalau gue sih apapun keputusan lu ya gue dukung aja. Allah mudahin tuh. Iya, kaget kan. Ini ya saya teleponin Nizar ya. Saya itu pulang dari sini itu bingung ngomong sama 2 orang, sama lu sama bapak. Ini lu udah terlewati nih. Rintangan pertama sudah terlewati nih. Partner bisnis ya. Iya kan, nggak enak kan kadang pasti dia kecewa lah, pikir saya, ternyata juga Allah mudahkan tadi. Nah setelah itu sama bapak itu tadi bang, sebulanan nggak berani ngomong, akhirnya saya juga doa terus. Maksudnya gimana, karena saya nggak mungkin syahadat kalau saya belum ngomong. Kayak gitu. Saya nggak minta izin bang, karena kalau minta izin nggak mungkin diizinin ya kan. Itu di agama apapun ya, misal orang tua Hindu, anaknya mau pindah apa kan pasti hampir nggak mungkin diizinin lah kayak gitu. Akhirnya saya doa, ya Allah mudahkan ini, saya mau masuk Islam ini tolong dimudahkan kalau memang ini jalan yang benar. Doanya udah ya Allah gitu. Iya bang. Wih, fitrahnya udah bekerja, cakep. Terus setelah itu tahu-tahu nggak tahu bang, bapak saya itu kumpul sama siapa ya, temennya siapa, tahu-tahu itu bapak saya itu minta beliin Brio. Warnanya harus abu-abu tua.
Jadi selain warna itu nggak mau bang. Kayaknya dia udah ikut klub mungkin bang. jadi ini ini korelasinya apa sih? nggak tahu Kok tiba-tiba juga, Bang. minta Brio? Nggak tahu juga. Nggak. Spesifikasi banget gitu. Spesifik banget. Iya, jadi tahu-tahu mama saya itu bilang ke istri saya, Mbak tolong sampein ke Niko, Papa pengen mobil Brio. Terus saya juga, oh iya saya anggap ini apa sih, ternyata beneran pengen kayak gitu bang. Terus marah, nggak datang ke rumah saya. Pokoknya kalau belum dibeliin Brio, aku tidak akan menginjakkan kaki di rumah Niko, istilahnya kayak gitu lah bang. Lucu amat deh. Iya. Terus Manggilnya apa? Papa? Ayah? Iya. Manggil papa. Iya. Oh. Oke, terus? Nah terus Belum izin nih, belum minta izin buat masuk Islam tuh. Tiba-tiba minta Brio aja. Iya. Cakep tuh kayaknya tuh. Nah, terus diskusi sama istri kan, ini papa minta Brio ini gimana, maksudnya gini-gini. Terus istri itu yang nyeletuk, mungkin ini jalannya, maksudnya apa namanya, kamu ya kalau minta kasih aja, tapi sambil kamu ngomong aja kalau mau pindah aja. Oh mungkin benar kayak gitu. Gamblingnya kan gini bang, gamblingnya misal ya ini tak kasih Brio, kalau dia marah kan Brionya nggak jadi kan, dibalikin kan lumayan. Kayak gitu. Oh, terus habis itu ya intinya lucu istri saya terus ya udah beliin aja nggak apa-apa kayak gitu, tapi sekalian kamu ngomong kalau mau pindah Islam. Oh disogok ya? Ya nggak disogok. Bukan. Pakai adab dan akhlak. Islam itu cakep tuh buat dakwah tuh. Bener nggak? Iya dong. Lu kasih set baru lu ngomong. Iya, ada bener. hadiahnya. Pak. Nah, iya. Ada pelicinnya. Terus habis itu apa namanya, malam minggu bang, malam minggu kan karena papa nggak mau ke rumah kan, yang ke rumah hanya mama aja kan. Mama tak panggil bang, mama dulunya juga muslim juga mama, terus ikut papa kan jadi Kristen garis keras juga. Kayak gitu. Terus habis itu saya bilang ke mama karena papa nggak mau ke rumah kan, terus mah aku mau ngomong dua hal ini. Yang pertama masalah mobil Brio oke lah, tak beliin kan kayak gitu. Terus yang kedua ini aku mau pindah Islam, sampein ke papa gitu bang. Terus ya udah mama nangis kan di situ, langsung nangis, diem aja kayak gitu. Terus akhirnya itu malam minggu kan bang, minggunya kan biasanya mama kesini kan, kemarin yang marah satu, ini jadi dua-duanya. Saking penasarannya kan bang, udah pengen, maksudnya pengen tahu jawabannya lah. Tak WA bang, saya WA ke mama kan, mah udah bilang ke papa belum? Udah. Gimana jawaban papa? Diem aja nggak jawab apa-apa gitu. Terus tak tanya, lah Brionya jadi nggak? Kata papa jadi. Oke. Langsung ini ACC. Oh tetep ya pak, tetep Brionya tetep di kepala, nggak boleh lepas ya pak. Masuk dong dakwah tuh, Pak aku mau Islam. Aku nggak kasih nih Brio gitu dong, ancam dikit dong, tipis-tipis aja. Terus akhirnya wah ini udah istilah lampu hijau kan bang. Terus habis itu Selasa saya ngomong ke istri, pokoknya saya mau syahadat. Yang nyahadatin harus Ustadz Khalid, karena ngelihat dakwahnya itu adem banget menurut saya ya bang ya. Maksudnya tenang gitu bang, bukan yang senang bercanda, bukan yang senang bentak-bentak kayak gitu kan, adem kayak gitu. Saya bilang pokoknya harus disyahadatin sama Ustadz Khalid. Nah istri saya nyari-nyari kan, akhirnya DM ke IG-nya Ustadz Khalid, dikasih nomor WA, terus dikasih dilempar-lempar akhirnya ke ini aja ke ini sampai dikasih jadwal. Pengennya saya bang sebenarnya ulang tahun saya itu kan tanggal 1 Januari. Pengennya itu syahadat saya 31 Desember. Jadi saya pengen memulai kayak gitu, umur yang baru dengan kayak gitu. Kata timnya Ustadz Khalid, kalau ada niat baik sekarang aja, ya kalau sampai tahun baru. Iya juga ya kayak gitu. Habis itu akhirnya dikasih hari Jumat setelah Jumatan ditunggu di restonya Ustadz Khalid di Ajwat Resto, alamat Condet gini-gini. Oke, berangkat bang. Nah sebelum istri saya WA tadi bang, istri saya itu saya suruh bang, no kamu kalau WA harus pakai apalah, kita mau sedekah apa gitu biar dinotis kan bang. Secara kan kayak Ustadz Khalid dai yang sangat yang luar biasa gitu kan. Kalau kita mikirnya saya ya bang ya nggak ada.
apa gitu, pelicin gitu kan, gak jalan juga. Ya kan? Terus malah istri saya WA-nya enggak, ya cuman ngomong ini ada suami saya mau syahadat gitu aja, menjelasin aja. Terus kita dikasih jadwal Jumat, pas berangkat itu OTW Jakarta kan, kita subuh Bang dari Solo. Dari Solo subuh, di jalan saya ngomong terus, pokoknya sampai sana kalau perwakilan bukan Ustadz Khalid, saya nggak mau syahadat pokoknya. Mau nunggu seminggu lagi, sebulan lagi nggak apa-apa, yang penting harus Ustadz Khalid ini yang ngasih username sama passwordnya. Hafizahullah, semoga Allah jaga beliau, Masya Allah. Terus sampailah ke restonya Ustadz, nunggu ternyata beliau datang. Saya itu ya Bang, istilahnya kan saya kan juga ikut komunitas Harley, komunitas yang lain juga, teman-teman juga banyak. Ada yang istilahnya orang-orang penting lah gitu ya, kayak pejabat, ada mungkin Kapolsek apa kayak gitu. Saya belum pernah ketemu orang yang auranya itu seperti Ustadz Khalid, yang benar-benar ini orang keren banget kan kayak gitu. Ini orang, kalau saya pribadi ya, ini orang pasti masuk surga nih, kayak apa ya, alimnya itu terpancar gitu loh Bang, sampai saya itu nggak bisa berkata-kata kayak gitu. Terus disalamin, terus dikasih tahu alasannya apa. Ternyata pas di situ Ustadz Khalid menjelaskan, kan saya jelasin alasannya. Ternyata Ustadz Khalid ngejelasin kalau Ustadz Khalid itu nggak mau nyahadatin orang yang mau nikah katanya. Kenapa? Nggak tahu, kalau alasannya mau menikah gitu, beliaunya nggak mau. Jadi ya bukan karena Allah, tapi karena ya, manusia. Mungkin jadi ridho manusia ya. Ya, Masya Allah beliau. Mungkin jadi kalau mungkin disyahadetin ada asistennya atau gimana, saya juga nggak tahu. Jadi istilahnya, tapi kalau alasannya memang karena niatnya gini, bolehlah. Jadi sebelum syahadat dikasih tahu dulu Islam itu begini, berat loh Mas Niko, kayak gitu istilahnya. Nggak mudah jadi muslim. Saya ditanya sekali lagi mau nggak mau, akhirnya syahadat di situ Bang Dery. Widih, ini baru nyampe sini aja gue kayak ngatur nafasnya luar biasa. Kayak mau pertama kali mau nikah, ya kan deg-degannya pasti kan begitu kan? Iya. Apa yang membuat lo makin yakin? Maksudnya bukan gara-gara Solo Jakartanya ya? Udah tanggung lah, udah kadung begini lo udah mau nggak mau lah. Padahal kan sementara Ustadz Khalid Basalamah kan beliau udah ngasih tahu bahwa yakin nih, berat nih, misalnya berat dalam artian Islam itu mudah, tapi gue tahu maksudnya beliau tuh adalah berat tuh mungkin cemoohan keluarga, hinaan, ledekan gitu kan pasti kan ada tuh. Lu kuat nggak nih gitu kan? Iya betul. Terus kok oke lah gue nggak akan mundur gitu loh. Satu senti pun gue nggak akan mundur, itu apa yang bikin yakin? Karena saya lihat-lihat di YouTube gitu kan, ceramah-ceramahnya beliau juga. Ya yang namanya Allah itu kan satu, itu tidak diperanakan, tidak memperanakan, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kan kayak gitu. Jadi kok udah hafal? Ya kan apa Bang, bisa sholat Bang, gimana sih Bang? 6 bulan ya? Iya, udah Bang, bisa ya? Udah bisa, Masya Allah. Kan akselerasi. Kelas cepat belajar. Oke. Ya intinya itu ya, nggak ada lah kalau menurut saya ya. Maksudnya Tuhan yang lain mau diserupakan seperti apa, bahkan Allah itu tidak bisa seperti yang kita bayangkan, kan tidak bisa. Tapi kan nggak nampak. Maaf nih, kalau mungkin di agama lu sebelumnya kan ada patungnya, ada gambarnya. Ya. Kok itu kok mudah sekali ya? Pasti udah karena Allah ya. Tapi kan fitrah kita bekerja bahwa kayak ini Tuhan yang mana sih? Ya, karena ada kan setelah pulang dari sana saya dikasih ustadz juga untuk ngajarin ngaji kan. Kita kan diajarin akidah dulu Bang. Jadi supaya nanti jadi Islam itu nggak sesat. Contohnya gini, kemarin dikasih tahu sama ustadz saya kan. Jadi gini, Mas Niko Tuhannya siapa? Tuhannya ya Allah. Allah bisa apa? Semua bisa. Menghidupkan orang mati, membolak-balikkan dunia ini bisa. Coba minta tolong sama Allahnya Mas Niko, suruh pindahin ini. Lah Allah kan nyiptain saya. Bisa? Oh enggak. Allahnya kan yang suruh pindahin Allahnya. Kan kayak gitu. Dia kan bingung ya kan. Kalau kita nggak tahu ilmu akidah kan kita bisa sesat. Balik lagi gitu, tuh ke agama sebelumnya. Ini jawabannya gimana? Jawabannya Allah tidak bisa diperintah Mas Niko. Kan kayak gitu. Jadi nggak bisa kita memerintah Allah kan kayak gitu. Jadi diajarin sifat-sifatnya Allah kan kayak gitu. Jadi ini ya diperbaiki akidah, fikih dan penyucian hati, tasawufnya sama ustaz. Jadi dikasih tahu banyak ilmu lah Bang Dery. Jadi supaya kan kita nanti kalau nyuruh Gilang nanya apa kita bisa jawab. Yuk bisa yuk lah.
Tahun baru bentar lagi tapi kesannya jauh loh, nggak tahu umur sampai kapan Gilang. Mau tanggal 1 juga katanya. Iya benar Mm-mm, Bang. Masya Allah. Tapi kalau kita lihat dari sini bahwa ternyata prosesnya Allah mudahkan ya. Allah mudahkan Ketika semuanya, kita Bang. betul-betul ingin menggapai hidayah Iya, dan iya. seterusnya gitu Iya, kan. iya. Mau mengharapkan wajahnya ya dan seterusnya gitu. Artinya ketika kita tujuannya benar, jelas, bukan karena ridho manusia gitu kan, bukan karena paksaan. Iya, iya. Ternyata Allah bukain gitu kan. Sampai akhirnya ketika kita nanti masuk surga kan kita bisa melihat wajah Allah. Ternyata gue pun iri gitu sama Iya. orang-orang yang sekarang akhirnya baru memeluk Islam. Iya. Tapi sementara gue mungkin belajarnya nggak naik-naik gitu loh, di situ-situ aja. Tadi gue ngeliat perkembangannya masalah akidah, masalah ini. Wow, gue sempat mikir gini, gue iri banget sama orang-orang mualaf ya. Kok dia begitu udah baru masuk, belajarnya luar biasa. Ketimbang kita nih yang udah dari lahir, tapi kok gini-gini aja gitu. Iya, karena kan kalau kata Ustadz saya, kita akan selalu bertemu dengan apa yang kita cari kan Bang Dery, kayak gitu. Jadi ada cerita dulu orang ke Arab, saya juga nemuin Homer ada di Arab, saya nemuin ada orang joget-joget di Arab pakai baju seksi juga ada. Terus ada ulama juga kiai itu bilang saya ke Amerika ketemunya orang-orang sholat itu, orang-orang yang ngaji. Oh berarti kita akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Kalau kamu ke Arab nyarinya orang-orang dugem ya ada kan gitu. Iya, Kamu ke Amerika nyarinya orang-orang sholat juga ada di sana kayak gitu. Berarti dari kitanya adalah membentengi atau bergaulnya sama siapa Ya, kan? ya. Kan Ustadz Khalid juga punya satu materi itu bagus juga Ya, terkait kalau kamu pengen atau mungkin bergaul dengan orang yang pandai besi gitu ya. Ya, Ya kan betul. kamu akan dapat baunya Ya, gitu ya. ya. Wangi-wanginya apa misalnya bau tidak sedapnya dan seterusnya. Ya, Tapi kalau ya. bergaul sama orang-orang penjual parfum kamu Ya. akan dapat wanginya, harumnya dan seterusnya. Nah, berarti kan bagaimana ya seekor burung akan berterbangan dengan burung-burung Ya, yang betul. sejenisnya Akan gitu ya. berkelompok dengan sejenisnya. Keluarga gimana? Setelah tahu beliau udah dikasih, Ya. terus ibu apa? Minta apa? Scoopy? Enggak. Oh, Ereking atau apa? Keluarga ya setelah itu ya aman-aman aja Bang, karena kan Ustadz Khalid apa namanya, saya juga nanya, Ustadz ini saya kemarin bilang ke orang tua saya kayak gini nih, istilahnya nggak mengizinkan secara itu kan nggak mungkin ya. Terus Ustadz Khalid juga ngasih, maksudnya yang penting Mas Niko setelah muslim itu 2 kali lebih ke orang tuanya, maksudnya yang kemarin itu baiknya 10 ya dilipat gandakan, harus kayak gitu. Iyalah, karena kan adab itu harus diutamakan sebelum kita berilmu kan kalau Iya, bisa tuh. iya, Itu penting betul. tuh. Jadi jangan sampai begitu ngaji atau mungkin yang udah Islam gitu, misalnya Iya. hijrah lah dalam Iya. tanda kutip gitu ya, malah jadi lebih kenceng. Nah, terus tadi belum sempat diceritain mengenai ijab kabul. Ya, jadi setelah gimana itu tuh? setelah itu kan yang pertama saya nanya nama dulu Bang. Ustadz, nama saya kan Kristianiko, ini harus diganti nggak Ustadz? Harus. Saya nanya saran nama apa Ustadz? Ustadz bilang nama yang paling disarankan, nama yang paling disarankan pertama itu adalah nama-nama Nabi. Kayak gitu. Nama yang pertama itu Abdullah dan Abdullah sama Abdurrahman. Abdurrahman. Ya itu Iya. pertama. Yang kedua nama-nama Nabi. Yang ketiga nama-nama sahabat. Yang keempat nama apapun yang penting artinya baik, gitu aja. Wih, Sama Ustadz Khalid. udah dapat. Baru mikir-mikir Bang Dery. Oh. Abang lah kasih masukan apa gitu. Berangkat dari anak gua aja kali ya. Anak gua 4. Iya. Yang cowok 3, cewek 1. Berarti yang cowok dong. Iya. Ya. Yang pertama Zubair. Zubair. Wah, Zubair itu berarti dari sahabat. Oh, sahabat. Iya, siap. Zubair bin Awam. Iya. Pemanah apa segala macamnya. Dijamin masuk surga juga Wah, beliau. siap. Iya Amin, amin, amin. dong, iya kan? 10 sahabat beliau. Iya. Salam gitu masuk surga dijamin ya. Zubair. Yang kedua Utsman. Utsman. Tahu? Ya. Siapa Utsman? Utsman siapa gitu? Ada di sirohnya Ustadz Khalid. Iya. Sering disebut-sebut. Utsman bin Affan. Oh, Utsman bin Affan. Iya kan, betul. sahabat juga Iya. tuh. Jamin masuk surga juga, iya kan? Nah, yang ketiga anak gua Sa'ad. Saat. Ah, siapa Sa'ad? Siapa itu? Om Dery. Sahabat juga, dijamin masuk surga juga. Iya. Ah, jadi kalau tadi nanya saran, Iya. ya kalau dari gue, Iya. ya mau ada yang Zubair, Utsman, apa Sa'ad, selalu deh. Siap. Ya, sahabat bener kata Ustadz Khalid Basalamah. Iya. Kalau gue ambil dari yang sahabat-sahabat, nama Khalid itu juga dari sahabat. Tadinya non-muslim, kafir. Iya, iya. Bahkan yang mengalahkan kita pada saat di perang Uhud
Tanya sama Ustadz Khalid tuh. Iya. Namanya Khalid bin Walid. Iya. Iya kan, dia mengalahkan pasukan kaum muslimin, akhirnya masuk Islam. Wah, itu ya. Jadi Cocok. panglima, Iya, cocok. Khalid gitu ya. Wis, mantap. Pas kan, jadi misalnya lo nongkrong sama anak gue kan enak tuh, namanya keren-keren tuh gitu kan. Seumuran gak sih anak gue sama anak gue? Soalnya kayak gue tua banget ya. Iya. Terus jadi kedepannya seperti apa? Terkait bisnis. Gue pengen tahu nih, Ya. bro. Nih ngomongin bisnisnya sekarang ya, udah Siap, mulai pelan-pelan nih Ya. terkait dari usaha yang lo jalankan. Ini ada dua mata pisau. Yang pertama adalah kan pasti kan keluarga ada aja yang masih kena stigma tentang Islam mau jadi gembel lu. Ya. Nyampe nggak? Iya. Islam mau hidupnya susah loh. Iya. Karena kan Ya. image-nya begitu tuh. Iya, betul. Fitnah-fitnah yang beredar Ya. tuh dengan muncul ke permukaan tuh dari musuh-musuh Islam. Iya. Ya saya bilangnya nggak semua non-muslim Ya. yang begitu gitu. Ya. Tapi rata-rata atau mungkin oknum-oknum ini bekerja seperti itu. Iya. Mau jadi apa loh? Dan yang kedua adalah ya apakah dengan pola berbisnis Allah mudahkan ini adalah menjadi satu acuan Ya. minimal kepada keluarga lo bahwa iya semenjak dia masuk Islam begini loh, dimudahkan loh, Ya. nampak halnya. Ya balik lagi ya, mungkin kalau memang tolak ukurnya begitu, bukan menjadi tolak ukur ketika memang ternyata bisnisnya nggak jalan, qadarullah gitu kan. Iya. Tapi kan khawatirnya ketika lu udah masuk Islam, setan-setan bekerja, menggoda umat, menggoda keluarga dan seterusnya. Ketika lu jatuh, akhirnya itu menjadi sandaran bahwa tuh lihat tuh Iya. anak lu, tuh lihat tuh keluarga lu, saudara lu, sepupu lu gitu Ya. kan. Semenjak masuk Islam usahanya jadi Ya, jadi berantakan gitu ya. Padahal itu lain sisi itu, bukan Ya. gara-gara Islamnya, Ya, ya kan? Ya ya. mungkin apapun itu cara Allah mungkin untuk mengangkat derajat lu dan seterusnya, atau ujian lu istiqomah apa enggak. Iya. Gimana tuh menanggapi itu? Kalau gue ya Bang, karena diajarin sama Ustadz ya. Jadi kita memang definisi hidup ini memang hanya untuk menunggu sholat itu benar. Karena Ustadz saya bilang itu, Mas Niko, kalau kita itu ya bukan karena kebaikan Allah, kita itu setiap menghirup udara itu kita harus bilang alhamdulillah, setiap mengembuskan juga harus bilang alhamdulillah. Gak ada orang yang namanya bisa public speaking karena mulutnya itu hanya untuk mengucap alhamdulillah aja. Kan kayak gitu. Jadi mau di Islam itu mau kamu kaya atau miskin itu bukan menjadi tolak ukur. Karena saya pertama pertanyaan saya kayak gitu Bang Dery. Jadi saya itu nanya gini, kalau Islam ini agama yang paling benar, terus kenapa orang-orang yang Kristen juga ada yang kaya, orang-orang yang Buddha ada yang kaya, gitu kan? Berat. Nah, Ustadz saya itu jawabannya juga di luar Nurul juga ngebuat saya, oh iya juga ya kayak gitu. Apa? Jadi Mas Niko ini kan kalau Mas Niko sholat ada Al-Fatihah ini, ada Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, semua umat ini kan umatnya Allah, Mas Niko yang menciptakan, itu semua dikasih. Nggak peduli lu mau kafir atau mau muslim atau apa, dikasih. Bedanya kalau muslim itu disayang, cuman itu Mas Niko. Oh alah, dan tandanya disayang itu pasti dikasih ujian. Nah, kayak gitu. Jadi tidak ada hamba yang apa namanya disayang, yang tidak dikasih ujian itu tidak ada. Entah di apa aja ya Om, yang misal ada yang diuji di harta, ada yang diuji di mungkin di keluarga ya, kayak contoh adik kandung saya tadi yang belum dikasih momongan kan mungkin itu ujiannya ya kan, supaya orang-orang kayak papa saya, mohon maaf ya, papa saya mikir tuh kan bener. Iya kan, lo Islam jadi kayak gitu. Nah kayak gitu, makanya saya juga selalu berdoa, insya Allah tahun ini kan saya mau umroh kan, jadi saya juga mau ngedoain supaya orang tua saya juga bisa masuk itu tadi Bang. Masya Allah. Karena sebuah kebaikan itu tidak mungkin digantikan oleh keburukan, tapi kebaikan bisa diganti oleh kebenaran. Kan kayak gitu ya. Gua sampai speechless nih. Tahun ini mau umroh. Insya Allah Bang, akhir tahun ya. Travelnya udah dapet. Iya, udah lihat-lihat tadi punya Abang. Udah lihat-lihat ya. Udah. Di mana lihatnya, nggak usah jauh-jauh. Coba nengok ke kiri dikit deh. Tuh ada. Siapa? Ntar kan 2 kali. Yang pertama pakai Uhud punya Ustadz Khalid. Oh iya betul. Nah terus baru pakai Abang gitu kan. Iya betul. Di Ustadz Khalid bayar? Mau gratis nggak? Enggak. Gila diadunya mau begituan. Tapi analogi tadi bagus loh. Iya. Bro, terkait Allah itu kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya. Jadi kalau ada satu syubhat atau mungkin hasutan terkait itu, tapi dia tuh sholatnya lebih jarang daripada gua,
Iya. Tapi kayaan dia. Iya, betul. Orang-orang kafir kok lebih kaya, padahal Iya. dia nggak nyembah Allah gitu kan. Iya. Itu tadi Ustadz, Masya Allah Ustadz lo itu bilang semoga Allah jaga beliau ya. Iya. Terkait ya disayang apa segala macam Iya. bentuk ujian. Iya, betul. Nah, bener ya, analogi lainnya adalah ketika kita ke anak sendiri deh. Iya. Ketika gue ngomelin atau mungkin kasih challenge, Iya. nantang gitu kan, ayah mau beliin game ini gitu kan. Iya. Bentar. Ya udah kalau gitu coba setoran hafalan. Iya. Kan gambarannya Iya, gitu iya, tuh. Iya, betul. Apa berarti kalau gua coba hambat kemauannya dia itu adalah berarti gua nggak sayang? Bukan, Iya. karena gua sayang Iya. sama anak gua kasih tantangan, gua kasih batasan waktu main game misalnya, megang handphone misalnya buat belajarnya dan seterusnya, atau ngelarang ini ngelarang itu kan karena cinta ya. Iya, betul. Jadi bukan berarti jor-joran, justru kebalikannya. Iya. Kalau dengan maksud lu adalah sayang anak lu kasih jor-joran, minta handphone, nih main Iya. game 24 jam, nih bukan sayang namanya. Iya. Asik juga tuh ya berarti ya. Jadi Iya. artinya ketika memang tadi mungkin ada yang belum dikasih momongan lah, Iya. itu kan ada ujian atau mungkin itu bentuk kasih sayang ya Allah Iya. gitu kan. Dan itu juga untuk menunjukkan ke orang-orang bahwa ini loh orang-orang yang sesat itu supaya semakin pede gitu. Iya kan? Tuh bener kan ya, kayak bener. gitu istilahnya. Jadi bokap lu Iya kan. Ya kita tadi lu yang doakan. ngomong. Kita Lu yang doakan, ngomong Bang. tadi. Lu yang bilang katanya biar orang-orang sesat Iya, sesat. menganggap bahwa kayak itu benar. Berarti yang tadi ngomong itu siapa? Gua, Bang. Makanya kan kita doakan. Oh, ya kan, Bang? amin amin. Semoga Allah berikan hidayah kepada ayah Iya. dan Biar bundanya. kembali ke jalan yang lurus, jalan yang orang-orang yang tidak diberi murka dan bukan jalan orang-orang yang sesat kan gitu, Bang. Al-Fatihah, Pak. Amin ya Gitu, Allah. Doa terus aja ntar ya, Ya, di insya Allah, Ka'bah. insya Allah, ya. Iya nggak ya, kalau dapet di Multazam tuh di antara pintu Ka'bah sama Hajar Aswad, Ya. Budi, megang puas doa. Langsung Wow. ke servernya. Meskipun udah di tanah haram mah udah pahala 100.000 kali lipat deh. Iya. Masya Allah pakai Uhud benar. Iya. Kenapa gue jadi promosiin? Ya nggak apa-apa kan, itu kan guru kita. Iya, Pak. Iya, Yang kalau- kalau dulu baru. Kalau full ya Ustadz ya baru ke kasih umroh. Jamaah beliau merame ya. Sekarang ngomongin bisnisnya itu sendiri, ketika memang ternyata udah berjalan, Allah mudahkan bentuk pembuktian bahwa ternyata di Islam ini adalah bukan jadi gembel gitu ya. Iya. Cuma sebenarnya lebih susah juga sih, Bang. Karena Oh, kan oke. karena kan kita bisnis itu kan ada pesaing lah ya. Pesaing kita itu dia itu karena nggak kenal hukum seperti kita, yang nggak kenal syariat, jadi mereka itu bisa kontennya lebih viral daripada kita, karena mungkin ya itulah, walaupun konten saya juga ada yang terbuka, tapi kan terbukanya tidak terlalu gitu, udah kita kurangin, Bang, kurangin dikit-dikit. Oh udah ya. Ya kurangin dikit-dikit. Ustadz. Cuman yang sana itu lebih terbuka kayak gini. Kadang orang konten kreator saya juga, Pak ini gini-gini Pak, apa kita saingi? Kita suruh lebih jangan. Kayak gitu, karena mantap. ya jangan, karena memang ya kalau kita ngomongin fikih, jual beli fikih bisnis kayak gitu kan batasannya sangat banyak, Bang Dery, sehingga kita mungkin dengan orang-orang selain muslim itu kadang bermarketing, berbisnis itu tidak seleluasa mereka lah, karena kita itu ya cuman ya yang buat hati kita disayang aja lah. Betul. Ya kan kayak gitu, mungkin kayaan lu tapi lu nggak disayang. Ya, tapi itu akhirnya menjadi satu momok atau polemik tuh. Ya. Entar dulu nih, jangan jadikan hambatan. Ntar sangkanya malah kalau mikir begitu, Ya. syariat salah dong. Ya, makanya kan ada fikih jual beli, fikih bisnis, kita harus pelajarin supaya kita tahu nih, oh ini yang ya memang hasilnya segini nanti. Yang halal lebih banyak pasti Ya, kok, tenang aja. kayak gitu. Oke. Terus untuk pendapatan, Apa itu, Bang? ya gue agak coba masih senggol-senggol karena mualaf lu ini ya. Iya, Bang. Atau mungkin sekarang udah Islam gitu ya. Iya. Mualaf kan untuk 6 bulan Iya. lalu lah ya. Mualaf mulu. Ya kan. Langsung teknis aja deh. Apa, Bang? Naik nggak omset? Omset, alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Semua dimudahkan, Bang. Minimal gue pengen gali dari fitrahnya dulu. Iya. Jangan sampai orang berpikir tadi kan, atau enggak lu sebagai praktisi kan kayak Iya. kok jadi gini sih Iya. pendapatan gitu. Kadang ada yang ngomen di Instagram, ada yang di story gitu. Cuman gara-gara dikasih rezeki lebih bagus meninggalkan Kristen, ada juga, Bang. Ya Oh, Allah. nanti saya kirim kapturan itunya, ada juga. Oh ya. Gitu. Ini bukan perkara kita dikasih rezeki lebih bagus atau enggak, cuman gini loh, ketika kita itu istilahnya di pekerjaan itu sudah selesai ya, Bang. Maksudnya sudah selesai itu, oh penghasilan gua udah cukup nih buat hidup. Apalagi sih yang mau kita cari, kan kita next level. Ya kan, next levelnya ya nyari ya kehidupan setelah kematian itu apa ini kita bekalnya, apakah
apakah kita ini udah benar. Nah, akhirnya kalau kita nyari kan akan dipertemukan tadi. Masya kan Allah. gitu. Klien-klien gimana? Apakah udah membatasi? Kan di Islam ini masih menjadi momok tadi tuh ya, bahwa Iya. kayak kok ini nggak boleh sih, dikit-dikit haram, halal, padahal halal lebih banyak. Nanti kita bahas lebih lanjut deh. Iya. Ya, atau ustadz yang lebih berhak deh. Nanti lo cobain, indahnya Islam Iya. tuh luar biasa. Yang halal itu gratis kan, Bang? Iya. Iya. Sholat gratis, Iya, betul. tidur gratis, malah dugem kan bayar kan? Wih, Walaupun saya juga dugem. Tapi dugem itu kan duduk gemeter kan. Iya, kelabing, kelayapan bingung. Ya tuh Gilang, denger ya Gilang. Iya. Gimana tuh untuk membatasi klien-klien yang ada? Apakah menjadi hal yang mengagetkan nggak ketika masuk di Islam? Kok jadi ada batasannya? Gimana cara menyikapi itu? Enggak sih Bang, kalau batasan banyak yang welcome juga. Jadi yang saya heran itu ketika dulu saya masih Kristen ya, ada orang masuk Kristen gitu saya biasa aja. Maksudnya enggak merasa kayak spesial gitu kan. Tapi yang bedanya ketika saya itu mu'alaf itu, ucapan DM saya itu sampai mungkin ribuan ucapan, ya orang merasa bahagia kayak gitu. Oh ternyata saudara kita banyak sekali ya kayak gitu. Jadi Masya ya Allah. merasa yang istilahnya dulu ada teman kan yang nggak terlalu dekat, mungkin di belakang sering ngomongin kita kayak gitu, sampai ngucapin juga, maksudnya dia itu nggak terlalu suka sama kita, tapi tetap dia ngucapin selamat datang saudaraku kayak gitu kan. Itu yang apa yang luar biasa lah menurut saya dari itu. Jadi Terus salah satu bantuannya adalah bukan pembuktian ya, pengapresiasikan diri itu, reward diri. Lu nggak bikin satu baju artikel tentang terkait tulisan-tulisan yang berbau Islam. Ini bukan untuk dijual ya. Iya. Emosi lu salurkan ke situ nggak? Karena memang ini dunia sablonnya itu maksud gue. Iya, belum sih Bang, kan udah diwakilin Bang. Muslim streetwear-nya Majid deh. Mantap. Coba sama kita lihat ya di ppcpindoprint.id. Nah, ini yang lagi lu jalanin ya. Iya. Jadi 1 hari jadi. Iya, 1 hari jadi Bang. Apakah ini adalah terinspirasi dari lu Solo Jakarta, begitu nyampe sehari langsung syahadat? Berat banget kayaknya ya. Berat banget ya. Kalau nggak gila nggak ngelamar tuh. Kalau hubungannya ke situ ya. Gimana konsepnya? Cerita dong. Konsep- 1 hari 1 jadi. Semua juga bukan melakukan hal yang sama. Semua sebenarnya sama juga. Terus yang Bang. membedakan lu apa bisnisnya? Yang membedakan dari kita ada beberapa equipment yang beda juga. Terus sistem kerja yang ngebedain dari kita yang paling jelas adalah kalau teknis semua bisa dikejar ya Bang. Yaitu tadi kita itu perusahaan yang bukan hanya bisa bikin kaos, tapi contoh staff di tempat kami itu kan bayarannya UMR semua kayak gitu di semua cabang. Jadi misal Surabaya juga ngikutin sana. Terus kita di perbajakan juga apa namanya clear lah istilahnya. Terus di CSR kita ambulan gratis kita juga punya. Oh punya. Iya, punya 2 Bang kayak gitu. 2 mobil ambulan, 2 unit. 2 unit Bang. Buat apa? Buat bawa siapa? Karena kan dulu anak saya pernah sakit Bang, yang cewek itu pernah sakit, saat itu mau kontrol gitu kan apa namanya susah kan, pinjam temen gitu yang alasan mau dipakai lah. Ini zaman dulu kan belum ada gokar kayak sekarang Bang, belum udah tahun 2013 kan. Adanya taksi juga mahal kayak gitu. Saya pengen lah suatu saat kalau ada rezeki kita punya ambulan gratis buat nganter orang yang mau periksa kontrol kayak gitu. Terus sebenarnya nggak pengen waktu itu juga, cuman cerita ke temen, temen selalu bilang kayak gitu, niat baik harus selalu Mas Niko segera dilaksanakan, nanti takutnya udah mati duluan kayak gitu. Akhirnya terus ya udahlah, ada Grand Max nganggur sama EPV, terus kita bikin lah. Gue pikir gara-gara Ustadz Khalid Basalamah juga punya ambulan gratis. Udah sebelumnya Bang, udah 2018-19 mungkin sebelum COVID. Oh ini gak ada hubungannya pas lu abis masuk Islam, abis itu pengen lebih banyak bermanfaat buat orang, gue beli ambulan gratis ya. Tapi tahu Ustadz Khalid punya itu juga? Tahu Bang, ya kan dia sedekahnya ada banyak, ada sedekah kreatif, air ya, sedekah motor dai kayak gitu juga. Oke. Bentar jadi pas balik ke Ustadz Khalid lagi nih, gara-gara tadi kesenggol masalah ambulan gratis. Ngomong-ngomong kalau lu ngajinya sama Ustadz Khalid dan lu juga syahadatnya juga dibimbing oleh Ustadz Khalid Basalamah, mungkin ini terlalu dini sih takutnya sih lu mengetahui. Tapi gue nggak tahu, mungkin lu udah 6 bulan ini udah tahu seluk-beluknya. Banyak nggak kontroversi yang terjadi dalam tanda kutip ya?
ketika dai-dai menyuarakan tentang kemurnian pada Islam, ya kan, kembalikan kepada Quran dan Sunnah dan seterusnya, ini kan ada aja oknum-oknum tertentu yang reaktif. Apalagi image-nya mungkin ada yang nggak suka sama beliau. Semua yang nggak suka sama gue juga banyak gitu. Nah, gue mau tahu deh lebih lanjut gitu ya. Gimana respon dari followers lo atau mungkin orang-orang ketika pas syahadatnya itu, apalagi lebih tajamnya itu Ustadz Khalid Basalam yang memang kita tahu bahwa ternyata banyak sekali yang ofensif pada beliau. Iya, banyak sekali. Jadi ada teman-teman sesama pelaku sablon juga atau teman-teman yang bukan sablon juga, itu juga kayak gitu. Hati-hati Mas, jangan salah guru. Itu ustadz ekstrim katanya kayak gitu. Nah, iya ya, setelah saya pelajari ya Bang, ya memang Terus? Ini kalau saya sendiri ya Bang, cara saya menyikapi sesuatu itu semua ya kita kembalikan pada ya Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Hadis kan kayak gitu. Kita kembalikan ke situ aja walaupun berat untuk kita. Contoh nih, saya pernah nanya ke ustadz saya juga, "Tat, hukumnya musik gimana, Tat?" Aneh gitu. Terus jawaban ustadz saya juga bagus. "Mas Niko, gini, pelaku dosa itu lebih ringan dosanya daripada pengubah hukum. Jadi mending kita itu berprinsip musik ini haram walaupun masih mendengarkan daripada kita menghukumi musik ini boleh-boleh, jangan malah nanti kalau ternyata di sana musik haram, wah kita serem, kita dosanya itu merubah hukum Allah. Tapi kalau musik ini kan ini perdebatan nih." Karena ada ciri-cirinya kan. Kalau kata ustadz saya, keburukan itu ada ciri-cirinya. Kayak musik ya sama orang joget lah, sama komer kayak gitu. Ya kita tinggalkan aja. Kita anggap itu haram. Tapi kalau kita masih mendengarkan, ya nggak apa-apa. Dosa mendengarkan daripada dosa merubah hukum yang harusnya kayak gitu. Makanya saya, oh ya benar Tat. Oh, gua ngerti. Ini bagus nih Ustadz, hikmah sekali dakwahnya ya. Gue nangkap sih, sebentar teman-teman, jangan sumbu pendek dulu nih, bentar ya, gue tahu nih reaktif nih. Enggak Bang Der, lu tegas dong, haram, sabar. Ini masih pemain baru. Sabar. Alhamdulillah dapat ustadznya tuh di Solo berarti ya. Di Solo. Yang dakwahnya secara hikmah, sabar. Kayak gue diundang sama Deddy Kobuzer di podcastnya. Sumbu pendek banyak sekali bermunculan ketika Om Deddy memancing saya. Kenapa lu nggak ngapain lagi? Gue jawabannya diplomatis. Nggak tegas lu Der. Hei, penontonnya siapa? Ya kayak gitu mungkin Ustadz. Ya pelan-pelan di Mas Niko. Kalau kata Ustadz saya itu, kalau kita tahu ini hukumnya haram, walaupun kita masih melakukan, tapi tahu ini haram, kita lama-lama akan malu juga. Kan kayak gitu. Jadi nanti pasti lama-lama kayak gitu. Saya kan juga masih ngerokok dari kayak gitu juga. Ya itu haram Mas Niko. Tapi ngerokok ya nggak apa-apa. Yang penting tahu itu dosa kan. Jadi kalau mau ngisep itu, wah dosa nih, ntar aja lah kayak gitu. Kurangi dikit-dikit kayak gitu. Bang Deddy kan masih pemula. Tapi umur nggak ada yang tahu ya. Iya. Tahu jangan gitu. Coba kan. Iya, sabar, tenang ya. Tapi minimal lu udah tahu tentang fikih-fikih musik. Sabar, apalagi kan belakangan juga lagi rame kan. Ya. Ustadz A sama Ustadz ya, yang guru-guru gue gitu kan. Ya. Nyampe ya? Ya, nyampe kan ada itu di IG kan saling. Wih, lagi rame tuh. Pokoknya awas ya, lu nggak boleh maksa gua. Banyak kan nanya juga soalnya, "Bang, lu berpihakan pada siapa? Kalau nggak bersuara?" Iya, gue pilih UAH. Iya. Gua setuju sama pendapatnya UAH. Ustadz Abdul Hakim. Iya, pada tahu kan? Iya, Ustadz Abdul Hakim. UAH-nya. Bukan yang UAH sana. Tolong. Aku takut nih. Kita ngomongin bisnis lagi aja kali ya. Kadang kan orang gitu, Bang. Dia membandingkan orang lain itu dengan orang lain lagi. Kenapa nggak dibandingkan dengan dirinya sendiri? Kan gitu. Ya nggak, misalnya Bang Dery nih. Si Dery tuh gini tuh lihat sih itu. Kenapa nggak? Nih gua nih kayak gitu. Nah kebanyakan orang itu hanya berkomentar, hanya menghukumi orang lain, membandingkan dengan orang lain yang lebih baik, yang menghukumi belum tentu baik juga. Masya Allah. Makanya perlunya kita memperbaiki diri aja lah. Gitu. Sama kayak bisnis juga berarti ya? Ya. Artinya daripada kita sibuk membandingkan, kok dia lebih bagus ya, kok dia lebih banyak ya pelanggannya, kok dia lebih banyak ya closingannya gitu kan. Sibuk ngurusin kompetitor, bukan nggak bagus ya. Bagus ngecek kompetitor, tapi ternyata dia lupa ngurusin bisnisnya itu sendiri gitu lah. Kenapa nggak kita pikirkan gimana caranya kita kepada market kita, perilakunya, ketimbang kita ngurusin kompetitor. Yang ada kita nggak jalan-jalan tuh, kok dia begini. Kita jalan di tempat aja bisnisnya. Nah kalau kita berbicara mengenai bisnis kompetitor,
Sejauh ini berarti gimana cara industri sablon ini bekerja? Saingannya sebegitu pesatkah? Kita udah pure ngomongin bisnis sekarang nih. Oke. Ya. Kalau menurut saya pribadi Bang Dery, itu yang nggak ada yang saya anggap itulah, maksudnya hanya 1-2 lah yang saya anggap, karena kalau banyak pelaku sablon itu mereka secara manajemen, secara marketing itu mereka pelaku teknis yang bagus Bang Dery. Banyak teman-teman sablon itu bisa nyablon yang aneh-aneh lah, yang macam-macam skillnya tingkat dewa, cuman mereka belum bisa nge-create bisnisnya, mereka nggak tahu tentang bagaimana rekrutmen tim yang baik, terus bagaimana marketing, jadi akhirnya bisa bikin produk bagus tapi nggak bisa ngejualnya kan, jadi orderannya sedikit atau bahkan kadang nggak ada orderan, padahal mereka bisa nyablon bagus kayak gitu. Jadi mereka hanya mempelajari satu hal, yaitu teknis. Mereka nggak mempelajari bisnisnya itu tadi. Oh, ngerti gue. Jadi kalau ngomonginnya sablon nih, depan gue juga gue kembali hadirkan ya. Iya. Produk-produk yang memang dikerjain sama PPCP. Ngomongnya apa sih PPCP? Iya, PPCP betul. PPCP itu apa kepanjangannya? Preparation. Wih, ini beneran apa enggak sih? Iya, beneran Bang. Ya kan semua itu persiapan dulu, Bang. Ada ungkapan bijak mengatakan, jika aku diberi waktu 6 jam untuk mengerjakan sesuatu, aku akan menggunakan 2 jamnya untuk mempersiapkan. Kan gitu, Bang. Ya, jadi persiapan itu penting, Bang. P yang pertama persiapan, preparation. Ya, preparation. P yang kedua precision. Kan harus presisi, Bang. Gitu itu. Tuh, terus kita harus correction. Yang C-nya itu correction. Jadi kita harus evaluasi, ngecek ini apakah kemarin sudah benar atau belum, kayak gitu. Gue coba tebak P yang terakhir ya. Ya. Penghuni surga. Gilang jangan tawa-tawa aja, Gilang. Masuk aja dulu. Enak kok. Nah ini nih, yang tadi lu bilang bahwa ternyata pelaku sablon juga semua juga bisa ya. Kita bahas teknis lebih dalam ya. Sebelum ke industrinya, bagaimana cara memasarkannya dan seterusnya. Ini apa ya? Ini namanya DTF, Bang. DTF itu digital transfer film. Jadi sablon yang di-print di mesin melalui pad ini, nanti dia ditransfer ke kaos menggunakan mesin press, bisa setrika, bisa. Nah ini kan semuanya juga melakukan hal seperti itu. Iya, sama. Tapi kenapa kerap kali mengenai 1 hari 1 jadi? Ya. 1 hari langsung jadi ya? Nah, itu menjadi satu daya tarik yang ditonjolkan atau unique selling proposition-nya ya dan seterusnya itu. Apakah memang ternyata di luaran sana juga itu hal yang menjadi sulit? Hanya orang-orang tertentu, hanya alat-alat tertentu saja gitu ya. Maksud gue bagian dari pemasaran nantinya, apakah hanya itu untuk menyerang kompetitor dengan 1 hari langsung jadi? Sebenarnya kalau bisnis seperti kita itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu butuh banyak customer, Bang, karena kan rata-rata customer yang sudah masuk nanti pasti repeat order. Kan kayak gitu kan? Gitu? Iya, karena kan kalau misalnya kita dapat komunitas A atau instansi A kayak gitu kan, dia pasti repeat order. Jadi nggak usah ngejebak customer baru lah istilahnya. Nah kan kayak gitu istilahnya, kita nggak butuh customer baru terus lah, nggak butuh banyak gitu, nggak terlalu. Nah, terus yang jadi beda, kebanyakan bisnis seperti ini itu yang melibatkan orang-orang seni, orang-orang produksi, yang dia harus membuat sesuatu yang berulang-ulang lah, untuk menjaga konsistensinya itu kan yang susah. Nah, itu berhubungan dengan apa? Dengan kepengurusan bisnis dari owner ini tadi. Ketika owner ini nggak tahu tentang ilmu SDM, nggak tahu tentang ilmu keuangan, dia memberikan tenaga produksinya itu tidak layak, sehingga turnovernya kan tinggi. Jadi kualitasnya itu terus naik turun. Nah, akhirnya ownernya mikir, wah, gua nggak bisa nih cari orang itu nggak ada yang sehebat gua. Ya misal orang nggak ada yang nyablon sehebat gua. Hello, banyak keles kan kayak gitu. Lo aja yang nggak bisa ngasih gaji yang oke ke dia, sehingga dia itu kerja di tempat tuh hanya jadi batu loncatan aja. Kan kayak gitu. Nanti ganti orang baru, kualitas kan pasti beda kayak yang kemarin kayak gitu, Bang. Ini coba tadi gue telaah ya, gue pikir gara-gara ngapain nih sini kok ngurusin tentang internal. Maksud gue kan tadi harapan gue tuh gini, kok ada hubungannya apa nih sama pembeda kita dari yang lainnya adalah karena gue bisa ngegaji murah. Itu kan poinnya kan. Gue bilang lah, ngapain ngurusin internal kan, sementara kan kalau beda gue dari yang lain adalah gue bisa ngasih yang terbaik buat konsumen. Konsumen akan dapat benefitnya ini, manfaatnya ini dan seterusnya. Kayak agak gak nyambung tadi. Gue pikir lu jawabnya ngapain lu bilang tentang gue hanya bisa kita nih beda, kita nih bisa ngegaji lebih murah. Ternyata maksudnya ngegaji lebih murah itu adalah gara-gara SDM itu ujung tombak. Jadi kita bisa menggaji mereka layak karena itu ujung tombaknya, Bang.
supaya mereka tidak keluar masuk. Oke. Kalau tidak keluar masuk otomatis hasil produksinya kan bisa stabil. Kan kayak gitu. Oh. Kalau kita gaji orang murah, kitanya memang untung nih, tapi kan dia kerja di tempat kita kalau tidak layak kan hanya dijadikan batu loncatan. Nanti keluar ganti orang baru kualitasnya turun. Pas dia udah mulai bagus, dia buka sendiri, ganti orang lagi kayak Oke. gitu. Nah, ini berarti sebelum ke ranah marketingnya ya, berarti Ya, ke ranah ya. operation atau human capital lah. Ya, Tapi kan gaji orang murah kan nggak gampang. Maksudnya emang gimana cara biar dia mau? enggak, bukan orang kita gaji orang murah, kita gaji semua itu UMR gitu bang. Semua Jadi UMR? layak gitu loh bang. Ya. Oh. Kita malah nggak gaji murah supaya orang itu tidak keluar masuk, supaya kualitas kita bisa stabil begitu. Oke, emang ini hal yang menjadi hambatan buat kompetitor lo? Iya, iya. Emang iya? Iya. Lah kan iya. tinggal naikin aja gajinya. Lah iya, lah mereka kalau naikin gajinya, mereka nggak bisa marketingnya. Untuk market yang itu mereka nggak bisa. Emang iya? Iya, Oh. banyak yang kayak gitu. Lah, berarti kalau kita ngomongin marketing, Ya, akan menjadi hambatan juga buat lo sebagai marketing untuk pemasarin produknya dan seterusnya. Enggak. juga Lah, bang. Tadi kan lu bilang katanya kompetitor kan Ya, akan karena kita kesulitan di bisa sana. kita bisa Apa? jual lebih tinggi daripada yang lain. Kebanyakan orang bisnis kan begini, orang yang datang ke saya ya dari komunitas sablon gitu ya, Mas gimana caranya mengatasi itu? Ada orang komunitas kita itu yang banting harga, Iya. ya kan kayak Oke. gitu. Ya. Oke. Saya juga mikir banting harga gimana? Kita itu pesen kaos misal satunya 60, dia 45 diterima. Loh ya nggak apa-apa, toh kan yang untung dikit dia. Kan gitu kan ya. Oke. Ya maksudnya kenapa orang itu iri dengan yang lebih murah? Kenapa tidak iri dengan yang lebih yang bisa ngejual lebih mahal gitu loh, Bang. Oke. Kayak gitu. Kalau dia jual murah, otomatis ya mau semua customer ke sana dia kan punya kapasitas. Kan kayak gitu. Oke. Jadi nggak mungkin customer ke sana semua juga. Oke, tapi ada strategi apa nih untuk meyakinkan customer bahwa dengan lu jual harga lebih mahal, Ya, otomatis ada margin lebar, ya, ya. ya. Satu untuk bisa ngegaji karyawan Ya. yang UMR Ya. mahal, rata semua UMR gitu Ya. ya, nggak ada di bawah UMR. Dan yang kedua adalah tanpa mempengaruhi budget marketing. Iya, betul, Bang. Jadi gini. Tapi customer pilihnya kita. Ya. Berarti value apa yang lu tonjolkan? Jadi gini, di luar dari sebenarnya customer itu semua itu sama-sama aja. Cuman kadang pelakunya itu yang ngasih apa ya istilahnya sistem yang nggak baik. Contoh gini, contoh di tempat kita ya. Kalau misal orang pesan kaos itu tidak ada pilihan DP. Jadi di invoice kita tulis nih, orderan akan diproses ketika sudah pelunasan. Ya kan? Nah, ini nih, customer oke. itu ada yang seneng ngelunasin langsung. Ada yang customer juga nanya DP. Kan gitu. Oke. Nah, kalau yang lain itu orderan akan diproses setelah DP 50%. Kenapa customer harus suruh DP 50% kalau meskipun dia lebih murah ya? Iya. Itu behavior itu males tuh mereka ya. Iya, jadi kenapa customer itu lu kasih pilihan DP yang sehingga nanti itu mempersulit diri lu sendiri. Nanti cari tombokannya buat beli kain dulu lah, buat beli tinta sablon dulu mungkin. Kan kayak gitu. Oke. Mending sistemnya kayak tadi. Apa namanya? Orderan akan diproses setelah lunas. Nah, kalau ketemu pas klien yang lunas kan kita enak. Oh iya Mas, langsung saya lunasin. Tapi kadang ada klien itu yang Mas nggak boleh DP ya. Oh boleh 80%. Kita masuk DP 80%. Oh. Kayak gitu. Ada yang nggak bisa 50%. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kan setidaknya tidak semua itu kita kasih sistem. Lu harus DP 50% loh. Oke. Kan yang rugi kita Iya. sebenarnya. Dan cash flow juga kayaknya lebih sehat ya. Iya kayak gitu. Iya, Nah, jadi kan uang masuknya lebih dulu ya. ya sistem-sistem seperti itu yang sebenarnya yang ngebuat mereka sendiri, Bang. Sistem-sistem di internalnya mereka yang ngebuat cash flow-nya jadi nggak masuk lah. Jadi customer itu apa ya? Ya istilahnya kayak ini bisnis nggak terlalu profesional dari tempatnya kayak gitu. Kalau orang pesen kaos itu kan kayak gua dulu, Bang. Kenapa ini ada PPCP Indoprint banyak cabang? Dulu itu kita nyablon juga di dalam gang. Kita nggak berani tampil nih. Nyewa tempat di pinggir jalan nggak berani. Tapi kadang kita lucunya, kadang kasihan sama tukang bakso yang dia di pinggir jalan kan. Bapak ini kasihan sekali, sendalnya udah jelek gini, dagang bakso kayaknya nggak rame-rame banget. Padahal secara mental bisnis lebih bagus bapaknya itu daripada kita. Karena dia berani sewa ruko pinggir jalan. Iya, Walaupun kios-kios kecil, kita kadang nyablon di dalam-dalam gang. Nah itu dulu yang gua harus tampil nih. Nah makanya terus kita tampil di pinggir jalan dengan interior lantai yang ada vinilnya. Terus jadi customer itu istilahnya mau ke situ itu oke. Dia percaya karena kita kan jual
jual ekspektasi, Bang. Beda kayak Bang Dery kan Majid jualnya produk. Kita kan jualnya ekspektasi. Mas, saya mau pesan kaos 100. Apakah sudah ada kaosnya? Belum bisa. Kita proses dulu. Kan gitu. Ngeri-ngeri sedap tuh ya. Nah, kalau kayak gua dulu, Bang, tempatnya di dalam gang, yang kaca-kaca kita udah pecah, nggak ada AC, internetnya udah jamur, tahu kan ya, tembok-temboknya udah itu. Nah, orang dari instansi nih, perbankan, mau ngorder 200 juta, Bang. Dia udah bawa cash nih, Mas, saya mau ngorder nih total 200 juta. Oh iya, Mas, mau ngasihin uang, ngelihat, wah, ini kacanya udah pecah. Jangan-jangan ini saya kasih DP 200, ini buat benerin kaca dulu. Ya kan? Ini kursi-kursinya udah bolong-bolong, jangan-jangan saya DP. Nah, jadi kita pembeda dari yang lain itu kantor kita, tempat kita itu lebih proper sebenarnya dari banyaknya pelaku kayak gini. Iya. Tapi gue masih penasaran dari sisi kok orang yakin ke PPCP gara-gara dia mau nggak mau harus lunasin dulu. Ketimbang 50%. Padahal kalau dipikir-pikir 50% harusnya lebih ringan di mata konsumen. Iya, betul. Ya kan, tapi kok dia percaya kan lo? Berarti kan kayak ada satu nilai-nilai tambahan yang akhirnya bikin dia percaya. Iya, makanya tadi upayanya pas lo tambahin dengan jadi lebih bagus, mempercayakan, ya kan, trusted banget nih. Itu adalah menjadi acuan bahwa nggak apa-apa dia minta dilunasin duluan, tapi dia percaya bahwa lu nggak akan kabur dan lu nggak akan aneh-aneh. Betul, Bang. Sementara di sisi lain adalah yang main 50% dengan harapan biar kita cepat laku dulu deh secara sales gitu ya. Iya, betul. Oh, oke. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang nggak diperhatikan, mungkin masih bocor ininya, masih itunya. Jadi kan customer itu kan, kalau ini dari saya belajar ya, Bang. Customer itu ada ABCD kan. Awisam, basic, critical, dead. Nah, kita fokus ke awisam dan basic. Jadi yang kritikal, yang orang ini nggak bisa Mas DP 25%. Oh, belum bisa itu Bapak, gini. Biarkan itu ke tempat-tempat yang lain, nggak apa-apa. Kan nanti jadi customer sulit ke vendor lain. Vendornya itu juga akan ngabisin waktu, tenaga, pikiran untuk fokus ke customer kayak gitu. Supaya bisa seperti itu, marketing kita harus jalan. Supaya apa, Bang, trafficnya yang datang kan banyak nih. Nah, kadang orang takut kehilangan customer, yang rewel, yang gini itu karena apa? Karena customernya cuma itu doang yang datang. Iya kan, misal sehari yang ngechat cuma 2 orang, pas customer D semua. Ya kan? Customer D yang udah bikin kita mau mati lah istilahnya kayak gitu. Cuman beda kalau kita kenal ads, kenal Facebook ads, Google ads, yang traffic yang datang sehari 200 orang WA. Kan enak. Yang rewel-rewel singkirin dulu. Kayak gitu ya kan. Kita fokus yang ke ya udahlah. Kak, ini warna sablonnya gini-gini, ukurannya berapa? Udah dibikin pantasnya aja lah berapa. Saya percaya sih itu kan banyak orang ya seperti itu. Nah, tapi untuk menjangkau mereka itu kan harus dengan belajar ads, belajar itu tadi. Oke, ngerti gue. Ya. Jadi faktor-faktor lain yang menunjang ternyata di bisnis sablon lo ini adalah ada mungkin orang jago digital marketing. Iya, betul. Nyasar produknya jadi lebih tajam, ngejangkauan jadi lebih luas, lebih fokus ya ke customer behaviornya. Kita fokus ke customer A dan B tadi lah istilahnya. Walaupun pas kita marketing customer C juga yang kritikal gitu banyak kan. Mbak, ini saya mau pesen kaos 10. DP-nya misal 10 itu 1 juta gitu ya. DP-nya 200.000. Ya elah, ini kan buat beli kainnya aja istilahnya belum nyampe kayak gitu. Ya udah, kita belum bisa itu Kak, gini kayak gitu. Ya lepas kadang, Bang. Oh iya, ada tingkatannya berarti A, B, C, D ya? Iya, betul. Di sablon apakah memang itu yang bakunya atau ini adalah cara lu aja? Cara kita sendiri aja sih, Bang. Awesome, basic, critical, dead. Udah bikin mati. Contoh ads-nya ada nggak? Contoh Facebook ads buat teman-teman belajar dong copywriting-nya apa segala macamnya untuk menyasar. Ya? Ada nggak? Ada nggak, Gilang? Coba jadi feed-nya kayak masuk ke Instagramnya dong. Coba namanya apa di Instagramnya? Mana? We make a living by apa tuh? PPCP itu aja. Oh, yang ini bukan tadi. Oke. Ya. PPCP. Mana tuh contoh-contoh materi ads? Ini ajarin juga dong UMKM yang masih berlaku nih di ujung obrolan kita nih ya. Jadi sambil nunggu, sambil cari ya Gilang. Ya, mungkin buat kawan-kawan ini adalah solusi insya Allah yang paling solutif nih ya buat kawan-kawan pemilik brand, clothing. Pokoknya apapun lu garap ya. Iya, semua. Apparel dan merchandise, Bang. Oh, apparel dan merchandise. Berarti gue bisa beralih ke lu nih ya. Siap, Bang. Solo ya. Sanggup nggak tapi? Insya Allah. Emang lu biasa berapa? Paling besar ngegarap berapa pieces
penyablonan di brand-brand pengusaha-pengusaha atau business owner yang pada order lu jadikan lu sebagai vendornya dia? Ada yang sebulan 1.000, 2.000, macam-macam juga bang. Wow. Tapi kan banyak artikel juga bang, nggak hanya satu desain kayak gitu. Banyak SKU ya? Ya banyak SKU-nya. Oh oke, 1.000, 2.000. Dan nggak cuma kaos doang atau mungkin t-shirt ya? Iya. Tapi yang lainnya tuh kayak ini apa bro? Itu kemeja taktikal itu bang. Taktikal. Nah. Oh iya. Wih, Bull Syndicate kayaknya di sini produksinya. Hah? Rio. Mas Rio kan punya vendor sendiri bang. Oh, bagi-bagi rezeki dong yo. Kawan lama gue tuh. Ini apa nih? Sweater, hoodie. Hoodie ya bang. Oh, lu garap juga. Ya. Oh, kalau yang vendor gue nih, lu bisa hakimi nggak bahwa ini jelek apa bagus? Ntar di belakang ya. Gue kayak seneng banget ngadu domba gitu ya. Gimana, bagus nggak vendor gue yang gini? Nggak, kalau lu bilang nggak bagus, gue langsung pecat dia. Ini hoodie yang gue pakai nih, streetwear brand gue. Ya. Ini kolaborasi edisi spesial nih, bareng sama streetwear Akhwat. Ya. Jadi di Ikhwan tuh ada Majid, di Akhwat ada Ta. Oh ya belum tahu saya yang Ada nih kolaborasinya nih, Majid X Ta. Ya. Jadi ini adalah satu muslim dan muslimah streetwear, Ya. kita collab. Nah, buat teman-teman atau market atau yang biasanya pakai buat nongkrong, Skena muslim ya. skena muslim. Nah, ini nih. Nah, ini kita pakai salah satu vendor juga. Mungkin Ya. lu bisa kritisi, lu mau pegang dulu nggak? Iya, Bagaimana? ntar di Kenapa, jelek? Bagus lah Pak. Nah, ya gua kan nggak nyebutin siapa vendornya. Bagus, buktinya bisa dijual laku banyak kan, saya lihat di Tokped, Shopee-nya Oh, wis. iya. Rilis sold habis Masya Allah. terus. Ini kalau teman-teman pengen dapetin yang edisi spesial yang ini nih kita batasi ya. Iya, Cek aja di bawah nih informasi lebih lanjut yang Majid Extra yang kali ini. Yang ini kan ini Majidnya nih. Ya. Ini yang non kolaborasinya nih. Lu juga pakai juga di sini. Bagus apa jelek ini sablonnya? Bagus bang, Hah? Gimana? bagus. Kayak kesemprot pilok gitu gimana tuh? Iya. Hah? Splash Oh, gitu iya. Ah ini ya, mana materi ada? Ya. Apa sih yang harus didalamin sampai buka nih tentang materi-materi gimana cara lu berpromosi di dunia sablon apa sih, bro? Apanya, Yang Bang? perlu didalami lebih lanjut, cara membedakannya buat clothing line atau clothing brand yang lagi nonton nih. Sebenarnya Tipe-tipenya agak teknis dikit nggak apa-apa. Yang membedakan jangan yang ini, jangan yang itu, yang lagi hype yang ini, hype yang itu gitu. Kasar biar nggak patah-patah. sebenarnya cuman ngebedain aja sih Bang. Jadi kadang ada brand itu kan yang latah. Misal begini, misal dia brand pakai 16S yang tebel gitu kan, iya kan. Terus dia hanya ikut-ikutan brand luar yang apa tanpa tahu di sini segmen customernya itu apakah dia kerjanya di AC kan, kayak gitu juga harus customernya diedukasi Bang, ya kan. Misal orang lapangan terus belinya kaos yang 16S yang American Cartoon atau apa kan, udah dia kerjanya di lapangan pakai bahan yang tebel kan makin panas kayak gitu. Gue suka nih customer behavior gini ya. Iya kan Bang, Iya, gitu. iya. Jadi ini untuk orang-orang yang kerjanya di AC istilahnya, atau lo pakai main lah, jangan pakai kerja. Kayak Itu gitu. streetwear cocoknya pakai yang kayak gitu modelnya nih. Ya kalau streetwear kan suka yang tebel-tebel Bang. Jadi kalau yang tebel-tebel ya berarti jangan dipakai kerja lapangan gitu kan, nanti tambah keringetan kan Bang, kayak gitu. Oke. Ini ya materinya ya. Gila 50 ribuan bikin brand clothing bisa. Oh karena satuan ya. Iya betul Bang. Cakep. Sehari jadi 50 ribu dapatnya ya udah sesuka lo gitu desain deh. Iya betul. Berapa warna bebas. 18 warna, Bebas. 24 warna, Boleh Bang. Boleh. 16 juta spektrum warna. Kemarin gue ngundang foundernya Bardi, ternyata warna itu spektrum ada 16 juta ya. Lampu Bardi Banyak itu. juga ya. Iya. Bisa juga tuh. Dahsyat. Di mana lokasinya bro? Terakhir dong, kasih tahu gue dong. Lokasi posisinya apa, biasanya lewat online semua? Kalau kita ada di 8 kota. Apa aja? Solo, Mm-mm. Surabaya, Mm-mm. Makassar, Denpasar, Semarang, Jogja, Jakarta, Madiun. 8 kota. Oh ini ada Bang. Oh ada di sini, coba lihat. Itu di sini, Bang. Oh tumpah. Oh nggak ada deh. Coba lihat deh. Solo, Surabaya, Ngagel tuh apa? Surabaya, Ngagel, Surabaya ada 2 Bang. Oh iya. Di Surabaya Solo. Barat sama Timur. Oh Solo, Surabaya, Makassar, Semarang, Jogja, Solo Baru, Bali, Surabaya, Wiyung, Jakarta, Madiun. Nambah lagi nanti. ke Insya depan. Allah Bang, setahun kita targetnya buka 5 1 tahun. Oh
Karena minat sekarang juga banyak brand-brand clothing juga kayaknya makin marak berkeluaran ya. Ya, brand-brand baru dan kita sebenarnya lebih ke komunitas, ke event kayak gitu, Bang. Merchandise Ya, juga terima ya. merchandise, ya. Mantap. Minimal 3 miliar per bulan. Aduh. Ini sponsornya nih. Khusus hari ini kaos sablon satuan hanya 65.000, kualitas terbaik, tepat waktu dan seterusnya. Oh, ini di Facebook ya? Meta Meta Ads ya? Meta, Facebook, Instagram nanti. Sampai masuk deh ke library-nya. Gila kok. Orang marketing nih kayaknya. Iya. Oke, video ini coba play dong. Coba dong, play dong. Bisa nggak? Mana? Coba di play. Nggak, tadi kan masih fotonya. Oke. Oke. Kita tunggu ya kolaborasi, silakan brand owner nih yang pengen kolaborasi sama PPCP Indoprint. Iya, siap. Mau kecepatannya sehari mungkin bisa dicepetin lagi selain 24 jam? Bisa ditunggu, Bang. Ditunggu Bisa ditunggu, Bang. satuan. Iya, satuan bisa ditunggu. Berarti alatnya khusus ya, lu sampai investasi alat yang mahal berarti ya? Iya, Bang. Jadi di setiap tokoan ada alatnya itu, Bang. Berarti bisa mulai usaha dong teman-teman semua nih ya? Iya, Bang, bisa ditunggu. Pesan ribuan juga bisa ditunggu, Bang. Kan 2 minggu nanti kan mau nunggu di situ kita kasih tenda-tenda, Bang. Ngapain lo pengungsi? Nih kesimpulannya, kalau bareng sama PPCP Indoprint ya sehari langsung jadi buat pemula, business owner ya. Jadi ini salah satu solusi ya yang paling tepat menurut gua kalau ingin memulai setelah tahu strateginya, monggo. Jadi buat kawan-kawan yang pengen nyablon langsung jadi, meskipun hanya dalam waktu nggak nyampe 24 jam. Iya, kan nggak perlu ada dead stock, Bang. Kalau dulu kan orang bikin clothing harus Keren. satu desain berapa ratus atau berapa puluh kan gitu. Sekarang bikin satu dulu bisa. Ih, mantap. Gua mau pakai dong yang edisi kasih solusi tadi mana? Sini lah, seperti Ini dong. Ini ya. Iya, Bang. Ini ntar gue pakai ini kan copot sini. Gua ganti baju ribet lagi. Keren. Ini berapa S tadi? Cih. Ini 24S, Bang. 24. Ingat ya kalau yang 30S berarti lebih tebal ya? 30S lebih tipis. Oh, lebih tipis. Ya, lebih tebal yang So 24. tahu banget gue. Mantap. Oke, thank you, Bro. Siap. Ya. Abangku. Yeah. Menyala. Orang tua tugas dakwahin. Siap, insya Allah, Bang. Semoga orang tua gilang kan gitu ya, Bang. PR kita banyak, Bang. PR banyak ya. Iya, PR kita banyak, Bang. Insya Allah. Bismillah, ayo, Bismillah, ayo. Ya, semoga Allah berkahi selalu. Amin, di amin, kehidupan Bang. ya. Amin, Semoga dalam amin. Islam ini lu benar-benar dikasih pencerahan, jalan Amin. yang lurus. Semoga istiqomah, Bang. Amin. Istiqomah itu Iya. yang paling penting. Ya, Bang. Ya. Siap. Biarlah orang-orang yang suka nyinyir apa segala macam. Karena Bismillah. godaannya banyak, Bang. Kan gitu ya. Jangan balik lagi. Iya, siap. Kita kasih solusi.